Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang. Terima kasih Pak Menko. Tadi sudah teman-teman media tadi sudah dijelaskan sangat komprehensif oleh Bapak Menko dengan Ibu Menteri Keuangan. Saya hanya ingin menambahkan atau memberikan penekanan ya, terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi dan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan manufaktur atau industri. Di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar ya, terhadap sektor manufaktur dengan memberikan yang pertama insentif atau stimulus untuk sektor otomotif yang kita ketahui bersama sektor otomotif sekarang memang sedang mengalami tekanan ya, dengan sales yang cukup tertekan dan oleh sebab itu ada beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penurunan sales dari sektor otomotif itu diakibatkan dari turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah, dan ini merupakan jawaban dari pemerintah di mana PPN BMDTP untuk KBLBB dan PPN DTP untuk KBLBB ini diberikan, dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ini mengcover insentif atau stimulus untuk demand side ya, dan juga untuk supply side untuk produsen atau untuk pabrik-pabrik. Sedangkan untuk hybrid, ini saya minta ya agar segera para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan ya, merek-mereknya kepada kami ya agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang pada dasarnya sebetulnya program LCEV ini sudah diatur dalam Permen 36 ya, tahun 2021 termasuk untuk hybrid, termasuk di dalamnya ada pengaturan mengenai nilai TKDN yang harus menjadi kriteria dari peserta program ini. Juga dilaporkan bahwa pada tahun 2024 ya, ada 3 perusahaan yang memberikan komitmen akan membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia untuk otomotif ya, khususnya untuk EV, yaitu yang pertama BYD, yang kedua Citroen, dan yang ketiga Ion. Dan oleh sebab itu ketiga perusahaan tersebut, ketiga merek tersebut ini akan menikmati insentif stimulus yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan, biaya masuk 0% dan PPN BMDTP 15%. Dan kalau kita melihat ini upaya pemerintah juga memberikan signal ya kepada investor bahwa sebetulnya regulasi yang ada di Indonesia itu cukup kompetitif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan insentif dan stimulus, sehingga ini juga inline dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub dari produksi KBLBB di ASEAN. Selanjutnya yang menjadi catatan juga untuk sektor manufaktur, ya, yaitu sektor padat karya, di mana pemerintah menyiapkan insentif stimulus untuk menjaga kinerja industri padat karya dengan skema pembiayaan industri padat karya, di mana tujuannya tentu untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam upaya merevitalisasi mesin, dan ini sangat penting karena mesin itu kunci agar proses produksi kita lebih efisien dan juga meningkatkan produktivitas, dan juga kredit investasi, ya ini yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan kredit modal kerja dengan subsidi 5%. Itu aja yang dapat kami highlight, Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Perindustrian.